Ang mandor padamu, nausa siya madawos sa tabayasan na di ba mamaya sa nasasay. Sedikit, tak jauh beda, dia tetaplah pria. Zhao Taiwu mencibir, cuma 4,2 juta berani pasang spanduk cari mati kau. Dia lalu melempar sarung tinju pada Pei Yong dan mandor untuk berduel. Janji pemenangnya dapat uang. Sekretaris Cui memberi kode ke kamera. Petugas pun segera mematikan CCTV. Zhao Taiwu menarik anak Pei Yong, memaksanya melihat ayahnya mencari uang. Musik orkestra mulai mengalun. Laga dimulai. Sebagai guru, Pei Yong enggan bertarung di depan anaknya, namun mandor terpaksa memukulinya bertubi-tubi agar tak menggigit lidah. Zhao Taiwu menyumpal mulut Pei Yong dengan tisu. Saat wajahnya babak belur, Zhao Taiwu melempar 4,2 juta rupiah plus tip pengobatan. Dibanding luka fisik, rasa malu di depan anaknya jauh lebih menyakitkan. Ini pukulan terakhir bagi Pei Yong. Putus asa setelah memulangkan putranya, ia kembali ke kantor Zhao Taiwu dan melempar uang hinaan itu. Zhao marah besar, memukuli Pei Yong hingga kepalanya terbentur sudut meja. Saat kritis, bodyguard hendak menelepon ambulans tapi dicegah sekretaris Cui. Baginya, citra perusahaan lebih penting dari nyawa seseorang. Ia menyuruh pengawal bersihkan darah, lalu bawa Pei Yong ke tangga darurat. Lewat ponselnya, mereka kirim pesan ke istrinya, lalu mendorongnya hingga seolah bunuh diri. Mereka pun tutup media, suap polisi, dan palsukan rekam medis. Semua rapi. Zhao Taiwu pun lolos. Namun, putra Pei Yong tahu kejadian aslinya, lalu lapor ke detektif Xu Daoze yang dulu bantu ayahnya. Xu Daoze melaporkan pemukulan terhadap Pei Yong kepada polisi agar polisi mengecek rekaman CCTV sebagai bukti. Tapi polisi bilang CCTV rusak saat itu. Xu Daoze minta polisi selidiki pemberi cek ke Pei Yong, namun ini bikin pimpinan polisi kesal. Mereka berpisah menyerahkan kota dan industri ini, tapi Xu Daoze sadar tak berwenang mengelolanya. Xu Daoze pun memutuskan untuk menyelidiki kasus ini sendirian dan pergi ke perusahaan anak orang kaya itu. Namun, sebelum sampai ke kantor Zhao Taiwu, sekretaris Cui sudah meminta satpam untuk menahannya di bawah gedung dan memberitahunya bahwa bos hari ini tidak ada di kantor. Namun, belum selesai bicara, Zhao Taiwu justru keluar dari lift. Tidak. Meski dihalangi petugas, Xu Daoze yakin bunuh diri Pei Yong terkait Zhao Taiwu. Malam itu, ia ke rumah sakit menjenguk Pei Yong dan melihat sekretaris Cui menyelipkan cek ke istri Pei Yong. Xu Daoze mencoba merebutnya namun dihentikan polisi kasus tersebut yang membela Zhao Taiwu. Katanya, "Aku tidak akan meneleponmu, aku tidak akan meneleponmu." Wah, ternyata ini adalah suami paman. Sekretaris Cui melihat bahwa Xu Daoze selalu... Melihat Xu Daoze yang begitu keras kepala, sekretaris Cui meminta Zhao Taiwu mengatur pertemuan dengan para politisi untuk menekannya. Selain itu, sekretaris Cui juga memberikan istri Xu sebuah tas mewah. Jika ia bisa membujuk suaminya berhenti, masalah rumah di kawasan sekolah mereka akan segera diselesaikan. Tergiur rayuan manis ini, hati Li Zuyan pun mulai merasa goyah. Philips ingin memikatnya, tapi tak menyangka Li Zuyan akan mengeluarkan tunai dari tasnya. Kamu keluar. Ini versi terbaru, wanita tidak